Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب له. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis salawat, majlis-majlis zikir. Artinya Allah masih lagi ingin kepada kita kebaikan. Terkadang kita mengira bahwa sesungguhnya diri ini tidak pantas untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, karena kita tahu siapa diri kita. Tapi terus menerus kalau bahasa kitanya, Allah kirim kode, ngasih kode ke kita, ngasih isyarat kepada kita bahwa kita ini nggak pantas jadi orang jahat. Kalau kita ini nggak pantas menjadi ahli nerakanya Allah. Kalau kita ini tidak pantas untuk menjadi ahli maksiat. Buktinya di malam hari, di saat orang sedang menikmati tidurnya, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berzikir, untuk bersolawat, untuk mendengar ilmu-ilmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kode sebenarnya, ini isyarat dari Allah. Allah seakan tidak ingin menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan menempati nerakanya Allah. Allah tunjukkan terus, ini jalan yang baik, ini lingkungan yang baik, ini sahabat yang baik, ini guru yang baik. Saya tidak mau kamu menempati nerakaku, kata Allah, maka aku permudah kamu untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik. Terkadang kita mengira bahwa sungguhnya hal yang terjadi ini begitu saja. Tidak. Ini bukan tidak sengaja. Antum semua berkumpul, duduk, berzikir, lidah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir, telinga dimuliakan untuk mendengar salawat kepada Rasulullah SAW. Itu bukan kebetulan, tapi memang itu isyarat dari Allah kepada kita bahwa kalian ini semua yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kitanya terkadang tidak peka. Kadang-kadang kita ini tidak mengetahui kehebatan kita. Kita mutiara, tapi selalu kita letakkan di tong sampah. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana yang mutiara, mana yang batu kerikil. Kita nggak tahu batu. Orang yang paham batu biasanya ketika menggunakan cincin, dia tahu mana yang mahal, mana yang murah. Kalau kita nggak, kadang-kadang yang nyala-nyala, udah kita kira itu yang bagus, padahal bisa jadi itu bikinan orang. Sementara batu yang kita melihat sepertinya apa? Ini aneh, ini nggak ada nilai jualnya. Tapi orang yang paham dia tahu ini harganya mahal, ini sangat berharga. Dan kita begitu juga. Kita ini mutiara yang begitu mahal, namun kita tidak tahu harga kita sehingga kita letakkan di tong sampah. Mau bermaksiat, mau untuk tidak patuh akan perintah Allah, mau hidup di dalam kehinaan, ridha dengan kehidupan di dalam kehinaan, lupa jati diri kita adalah manusia umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bilang kita mulia Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian yang terbaik kata Allah.
Kalau kita tidak baik, mungkin kita akan dibangkitkan oleh Allah dan dihidupkan di masa nabi-nabi terdahulu. Saya kasih bukti dalil bahwa kalian itu adalah orang-orang yang mulia. Kalau saja kalian tidak mulia, maka kalian mungkin akan diciptakan oleh Allah, dan saya akan diciptakan oleh Allah di masa nabi-nabi sebelum Muhammad. Tapi Allah yang pilih kita untuk hidup menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini pilihan atau bukan? Pilihan. Berarti kita ini pilihan atau bukan? Pilihan. Menjadi umat terbaik, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang termulia, Nabi yang teragung, Nabi yang terhebat, Nabi yang kalau saya dan sahabat-sahabat pecinta Rasulullah SAW tentu tidak bosan-bosan mendengar kisahnya Nabi. Dan saya berani mengatakan bahwa sehebat-hebatnya antum, kalian, kita semua membaca sejarah Nabi, pasti saja ada satu hal atau satu cerita tentang Rasulullah yang belum kita dengar. Pasti. Karena Nabi Muhammad adalah keindahan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Al-Bara ibn Azib, suatu saat beliau ini ahlul dzauq, suka sekali melihat hal-hal yang indah. Kalau ada bulan purnama, beliau memandang kepada bulan purnama. Kalau ada bintang-bintang, beliau akan lihat kepada bintang-bintang. Kalau lagi di gunung, melihat gunung. Kalau di lautan, melihat keindahannya lautan. Penikmat alam. Suatu saat beliau membuka jendela rumahnya, lalu beliau memperhatikan bulan purnama yang begitu indah. Diperhatikan dengan nikmat. Subhanaka ya Rabb, ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak ciptakan segala sesuatu yang Kau ciptakan ini secara batil. Semuanya memiliki keutamaan, keindahan. Ketika asyik, suka, senang, gembira, bergairah memandang bulan purnama yang begitu indah, tiba-tiba bayangkan sedang asyiknya melihat bulan purnama, Rasulullah lewat di bawahnya. Rasulullah berjalan. Maka beliau mengatakan, faja'altu anzuru ilal qamar thumma anzuru ila Rasulillah. Maka aku menjadikan mataku tertuju kepada bulan purnama, lalu aku tujukan kepada Rasulullah. Lalu aku lihat bulan purnama, lalu aku lihat Rasulullah, lalu aku lihat bulan purnama, lalu aku lihat Rasulullah. Fa wallahi la wajhu Rasulillah adwa'u min al-qamar lailatal badr. Demi Allah, wajah Rasulullah lebih membuat aku tertarik dan lebih bercahaya dibanding bulan purnama sekalipun. Ya badratin min haza kulla kamal, mada yu'abbiru an ula kama qala. Bulan purnama yang begitu sempurna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu indah Rasulullah. Makanya setiap orang yang memandang kepada wajahnya begitu betah. Manusia dengan akhlak yang luhur, muka cakep, pintar, suara bagus, sempurna deh. Kita kalau misalnya orang nggak sempurna tapi memiliki kelebihan, kita suka. Dan begitulah manusia semuanya. Ya. Makhlukun bil jibilliyah, punya tabiat. Ya. Tabiatnya apa? Suka dengan al-ihsan, suka dengan keindahan. Semuanya. Ada orang yang pelit, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian udah miskin pelit, belagu lagi, sombong, tapi mukanya ganteng, masih enak dilihat. Betul atau tidak? Masih aja ada nilai jual. Walaupun akhlaknya berantakan, semuanya serba kekurangan, tapi mukanya ganteng, masih enak dilihat. Atau orang yang mukanya jelek sejelek-jeleknya, tapi tiap hari ngasih kita uang 10 juta, kira-kira enak gak duduk sama dia? Enak aja gitu. Ada sisi positif, kelebihan yang dia miliki. Atau dia memiliki ilmu yang banyak. Misalnya ada orang yang sudah sepuh, sudah tua, kemudian tidak memiliki harta, orang yang seadanya, ya bahkan tinggal di tempat yang biasa-biasa saja, tapi beliau ulama yang alim, yang istiqomah. Kalau dia bukan ulama, mungkin kita melihatnya biasa. Tapi kalau ulama, kita bilang adem sekali mukanya. Padahal kan orang lain yang seperti itu, kita akan katakan, wah ini orang ya, serba kekurangan. Itulah manusia. Bayangkan, Nabi Muhammad sempurna di setiap sisi. Paling baik Nabi Muhammad paling baik. Paling ramah Nabi Muhammad paling ramah.
Paling indah Nabi Muhammad, paling indah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad, mana yang lebih tampan? Tentu Nabi Muhammad. Kan ada di dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan untuk siapa? Al-Quran Allah ceritakan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Untuk apa menceritakan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad? Pakai akal. Ada orang datang kepada saya satu menceritakan, Habib ini ada kiai. Oh, kiai siapa? Oh, tinggalnya di sini Habib. Atau seorang Habib ini tinggalnya di sini, namanya Fulan bin Fulan. Oh, saya belum kenal, coba kenalkan kepada saya. Saya akan bertanya. Itu masuk akal. Tapi kalau ada orang datang mengatakan kepada saya, Habib, saya baru buka Google, katanya saya melihat biografi Habib, saya mau ceritakan kalau Habib lahir di sini. Buat apa ceritakan saya kepada diri saya sendiri? Saya lebih paham siapa saya. Tidak perlu diceritakan siapa saya. Al-Quran menceritakan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, karena mukhatabnya yang diajak bicara di dalam Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Ketika dikatakan Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad. Nabi Muhammad SAW yang diinginkan untuk dikhitab oleh Allah dalam Al-Quran. Tentu kalau ada orang yang mengatakan kok Nabi Muhammadnya dikit, nabi-nabi yang lain banyak ceritanya, ulangi kata-kata saya. Untuk apa menceritakan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sendiri? Kisah-kisah Nabi terdahulu lebih banyak. Iya memang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, linuthabbita bihi fu'adak, supaya hatimu semakin mantap wahai Muhammad, aku ceritakan tentang nabi-nabi terdahulu. Nabi Yusuf begitu tampan, begitu indah, begitu sempurna. Sampai-sampai ikhwani, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu ketika Siti Zulaikha beliau suka memandang kepada Nabi Yusuf, lalu mengatakan bahwa sesungguhnya dia menyukai, sehingga kabar tersebut terdengar di mana-mana. Lalu ibu-ibu mulai berbicara, kok ini Zulaikha sudah berusia, sudah berumur, kok suka sama anak muda, ya, anak yang masih muda, yang masih berondong, ya. Apa yang dikatakan oleh Siti Zulaikha mengatakan, kalian belum tahu saja keindahan Yusuf. Kalau kalian tahu keindahan Yusuf, tentu kalian berbondong-bondong akan mendatangi Nabi Yusuf. Lalu Siti Zulaikha sengaja, ini saya ceritakan sering sekali di majelis-majelis saya, supaya apa? Supaya tertanam di dalam hati kita kecintaan kepada keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, ya, karena sesungguhnya mengingatkan adalah sesuatu yang membawa manfaat kepada setiap mukmin. Sahabat-sahabat Siti Zulaikha disiapkan di hadapan mereka apel, juga disiapkan pisang. Mereka ketika sedang asyik memakan, tiba-tiba Nabi Yusuf dihadirkan di hadapan mereka. Ketika mereka sedang memotong apel, ternyata yang mereka potong adalah jemari mereka. Dan ini ayat Al-Quran, dan kisahnya sudah masyhur, semua di antara kita mendengar. Sampai mereka memotong tangan mereka, dan mereka tidak terasa bahwa mereka baru saja memotong tangan mereka. Kira-kira kalau motong jari nggak berasa, itu bohong atau tidak? Kira-kira kalau misalnya kita motong jari nggak berasa, kita bilang itu bohong atau tidak? Masuk akal atau tidak? Kira-kira masuk akal atau tidak? Potong, saya Habib barusan potong jari saya, alhamdulillah nggak berasa. Kira-kira ada nggak yang begitu? Ya, sebagian mengira bahwa sungguhnya ini adalah kisah yang tidak nyata, tapi sebenarnya masuk akal aja, masuk akal. Orang itu kalau dia dapat musibah sama dapat nikmat, dilihat nikmat yang lebih besar atau musibah yang lebih besar. Kalau musibah lebih besar, itulah yang dia rasakan. Kalau nikmat lebih besar, maka itulah yang dia rasakan. Contoh yang lebih gampang, Sayyidina Bilal bin Rabah ketika disiksa, di atas badannya diletakkan batu yang begitu besar, kemudian diletakkan di padang pasir yang begitu panas. Lalu setelah itu ditanya, apa yang kau rasakan? Beliau merasakan, kata beliau, dua hal. Ini Sayyidina Bilal ini kecintaan Nabi. Bahkan sebagian orang mengira bahwa Sayyidina Bilal ini keluarganya Nabi, karena bolak-balik terus rumah Rasulullah. Sayyidina Bilal bin Rabah padahal orang jauh, bukan orang Arab, bukan orang Mekah, bukan orang Yathrib, bukan orang Madinah.
tapi orang Habasyah. Ya. Beliau orang jauh, tapi hatinya dekat. Berapa banyak orang yang jauh tapi hatinya dekat. Berapa banyak orang yang dekat tapi hatinya jauh. Sayyidina Salman Al-Farisi, orang jauh, orang Persia, orang Iran atau Irak pada saat itu. Dari Arab itu jauh pada saat itu. Kata Rasulullah SAW, Salman minna ahlul bait. Salman dari kami dan keluarga kami. Sayyidina Bilal begitu juga. Nabi Muhammad cinta sekali sama Sayyidina Bilal. Sampai terkadang orang yang kalau kita cinta sama dia, dia melakukan kesalahan bagi kita kebaikan. Betul atau tidak? Orang yang kita cintai melakukan kesalahan bagi kita itu bukan kesalahan. Karena apa? Karena kita cinta, mata kita sudah senang kepada dia, mata kita sudah suka kepada dia, mata kita sudah sayang kepada dia. Kesalahannya pun menjadi kebaikan. Contoh orang yang lagi demen-demennya misalnya sama perempuan atau perempuan sama laki-laki. Ini cewek lagi ngeludah, dia bilang, ih cakep banget cara ngeludahnya. Padahal ngeludah. Padahal sesuatu yang kalau dilakukan oleh orang lain adalah aib, adalah kehinaan, adalah sesuatu yang jorok, sesuatu yang tidak nikmat untuk dipandang. Tapi kalau yang melakukannya adalah orang yang dia cinta, tentu akan menjadi indah. Rasa sakitku akan menjadi kebahagiaan ketika aku lakukan untuk orang yang ku cintai. Sampai-sampai Majnun Laila, namanya Qais, itu ngasih makan anjing. Kerjanya ngasih makan anjing. Kemudian dia menggunakan parfum, diletakkan parfum tersebut kepada anjing. Kemudian diberikan makan, dia melihat ada roti, dia bagi dua, setengah dia makan, setengah diberikan kepada anjing. Anjing diberikan kepada anjing, kepada seekor binatang. Ditanya, hei Majnun, kamu semakin lama semakin gila. Makanan setengah kok setengah-setengah kamu bagi. Kalaupun kamu baik, kamu akan kasih cuma secuil aja kepada anjing. Ini dibagi setengah hartanya yang dia miliki. Hanya itu saja yang dia miliki dan dia bagi setengah-setengah. Apa kata Majnun? Saya memuliakan anjing ini karena matanya pernah memandang kepada Laila. Cintanya sama Laila luar biasa. Bahkan sesuatu yang hina sekalipun di hadapannya, dia jadikan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu karena cinta. Makanya kita kalau melihat orang lain, lihat dengan mata husnudzon, mata prasangka baik. Siapapun dia, siapa tahu dia dicintai oleh Allah. Walaupun maksiat, bisa jadi dia maksiat, tapi setelah itu Allah cinta, Allah berikan jalan kepada dia untuk bertobat, Allah terima tobatnya. Kita nggak pernah tahu akhir. Makanya ada kisah singkat yang sangat nyelekit. Ada dua orang yang senantiasa bermaksiat, kemana-mana maksiat terus berdua. Maksiat terus berdua, kemana-mana maksiat, nggak bisa ketinggalan satu sama lain. Sehingga mereka berdua sudah meninggal dan dibangkitkan oleh Allah, dan Allah katakan masukkan ke dalam neraka. Satu orang di antara mereka masukkan ke dalam neraka. Ketika dia dibawa ke neraka, ya Allah, kok saya sendirian? Biasanya saya maksiat sama teman saya, mana teman saya? Apa kata Allah? Dia sebelum meninggal sudah taubat. Sakit nggak kira-kira? Sakit nggak kira-kira? Maksiat kemana-mana berdua, melakukan keburukan kemana-mana berdua, melakukan kejahatan kemana-mana berdua. Ketika diantar oleh Allah untuk menuju siksaan yang abadi, dia bertanya, mana teman saya yang biasa sama-sama saya, ya Allah, kok begitu? Kata Allah, dia sebelum meninggal sempat taubat karena Allah cinta kepadanya. Dan kita nggak pernah tahu siapa di antara kita yang dicintai oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika sahabat Nu'aimah minum minuman keras dicambuk sama Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah ketika beberapa sahabat melaknat beliau? Kata Rasulullah, la tal'an, jangan kamu laknat dia, fa innahu yuhibbullah wa rasulah, karena sesungguhnya dia cinta sama Allah dan dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Kesalahan akan menjadi kebaikan, betul. Contohnya Sayyidina Bilal bin Rabah kalau azan, beliau ini nggak fasih karena orang luar Arab, karena orang Habasyah. Kalau orang asli kan dia tahu yang mana huruf, makharijul huruf yang benar. Tapi sebagian orang di antara kita terkadang kayak kita punya orang Arab nggak punya Diajarin itu susah banget. Saya ini udah ngelatih beberapa orang Arab untuk menyanyikan lagu Indonesia, bahasa Indonesia. Saya ngelatihnya berbulan-bulan. Kenapa? Karena nya susah. Di dalam
huruf. Di dalam huruf-huruf bahasa Arab nggak ada yang namanya ya, nggak ada nama jadi semuanya berubah. Kayak misalnya mereka menyebut Bandung, nggak bisa. Mereka bilang Bandung, pakai jim, karena nggak bisa. Memang udah adatnya begitu. Sayyidina Bilal bin Rabah adalah orang asli Afrika, sehingga mereka tidak bisa menyebut shin dengan benar. Shin nggak ada. Kayak kita shin, sad, semuanya sama. Sin, sa, semuanya sama. Sebagian di antara kita begitu sama. Kalau nggak belajar, sama-sama sa semua. Ya, muannas bukan muannas, muannas gitu, muannas ya. Ya, siratal bukan siratal sin juga. Shin juga begitu. Ya, semuanya sin, nggak ada. Kenapa? Karena kita nggak fasih. Lihat apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kisah yang menarik. Mungkin salah seorang di antara kita belum mendengar kisah ini. Sayyidina Bilal ini suaranya lantang, keras, bagus, tapi nggak fasih nyebut shin. Jadi ketika beliau azan, apa yang beliau katakan? Azan. Padahal nggak ada azan. Azan. Ketika beliau azan, apa yang beliau lantangkan? Apa yang beliau ucapkan? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu, bukan ash, tapi as. Kenapa? Karena mereka orang Afrika nggak bisa nyebut shin. Lalu sebagian sahabat berkata, ini gimana? Ini yang ngajak kita sholat kok nggak fasih? Kok bacanya as, bukan ash? Ini gimana ini? Lalu Rasulullah SAW mendengar. Lalu Rasulullah SAW katakan apa? Lasinu Bilal, lashinu Bilal afsahu min shinikum. Shinnya Bilal itu lebih fasih dari shin kalian. Maksudnya apa? Salahnya dia aja benar kalian. Kenapa? Karena beliau sudah dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW nggak mau nyalahin orang yang salah, karena kesalahan itu sifat, tapi orang yang bersalah nggak boleh disalahin. Wah, dia bersalah ini, iya salahkan kesalahannya, tapi orang yang bersalah nggak berhak untuk disalahkan. Paham atau tidak? Kita berhak untuk membenci kesalahan siapapun karena setiap manusia bersalah, tapi kita diharamkan untuk membenci orang yang bersalah, karena siapapun dia bisa kembali kepada Allah. Siapapun dia, bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah bisa kembali kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita pulang dari majelis ini semakin tenang hati kita, karena kebaikan menurut versi Rasulullah SAW adalah ketenangan di dalam hati. Kata Rasulullah, al-birru matma'innat ilaihi nafs. Kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan hati. Pulang dari majelis hati tenang, nikmat, melihat orang lain dengan pandangan rahmat. Ya Allah, ini ahli surga, ini ahli surga, ini ahli surga. Saya mah belum tentu ahli surga. Berapa banyak orang yang ngomong, yang mendengar jauh lebih baik. Maka Rasulullah katakan, farubba muballaghin aw'alahu min sami'. Berapa banyak orang yang mendengar justru jauh lebih paham daripada orang yang berbicara atau orang yang disampaikan kepadanya. Maka dari itu, ya, pulang dari majlis mudah-mudahan hati semakin tenang, semakin tentram. Ya, terakhir tadi Sayyidina Bilal disiksa. Beliau katakan, saya merasakan dua hal, satu musibah, satu kenikmatan. Lalu beliau katakan, kedua hal tersebut berantem satu sama lain. Mana yang lebih besar? Musibahnya apa? Saya disiksa. Nikmatnya apa? Saya mengucap ahadun ahad. Mengucap nama kekasih adalah kenikmatan bagi orang yang betul-betul mencinta. Hati bergetar kalau udah dengar nama kekasihnya. Kalau kita lagi cinta sama seseorang, disebutkan namanya padahal bukan dia, namanya aja sama, hati langsung getar. Itu namanya bercinta. Wallahi, kata Al-Habib Umar, ma dzukira al-habibu ladal muhibbi illa wa adha walihan nashwana. Aina al-muhibbun alladhina alaihim badlun nufusi ma'an nafais lihana. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. Tidak mendengar nama kekasihnya Rasulullah SAW kecuali hatinya tergerak untuk semakin cinta. Muhammad bin Al-Qasim, gurunya Imam Malik, katanya kalau sedang membacakan ilmu, beliau seperti orang yang sangat alim luar biasa. Tapi kalau di pertengahan majlis ada terucap nama Nabi Muhammad SAW, baka menangis jadi-jadinya. Faka'annani ma'araftuhu wa la arafani. Kalau sudah ketemu nama Nabi Muhammad, beliau nangis. Katanya seakan-akan ini bukan Muhammad bin Al-Qasim,
Dia sudah nggak kenal saya sudah nggak kenal sama dia. Dia fokus sama nangisnya saja. Sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kenikmatan mengucap Allah jauh lebih besar daripada musibah apa yang kurasakan, maka aku tidak merasakan lagi musibah. Contoh gampangnya terakhir, saya sering contohkan. Kalau kita lagi utang sama orang, misalnya 10 juta, ini jumlah yang besar misalnya untuk kita. Dan gaji kita sebulan, saya contohkan 1.500.000 doang. Sementara utang kita berapa? 10 juta. Itu kira-kira jumlah yang besar atau tidak? Jumlah yang besar. Pulang ke rumah ketemu istri bilang, "Bang, no ditagih no 10 juta mana? Wah, abang lagi gak punya utang. Ini kerjaan aja kita mau berhenti dari kerjaan. Gaji juga gak turun-turun. Ini gimana mau bayar utang? Iya gimana bang? Keluar rumah nongkrong ngomongin utang lagi. Kemana-mana ditagih. Bang, mana utangnya? Di sini ditanya, di sana. Sampai mau tidur di rumah juga ditanya utang. Jangan kan untuk bayar utang, untuk makan dia bingung. Kemana-mana ditagih utang. Kira-kira orang yang kayak gitu pusing gak kepalanya? Mana dia menggunakan hutang secara online lagi, ditagih terus menerus. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ditagih terus menerus. Kamu harus bayar. Handphonenya dia lihat harus bayar. Ketemu orang harus bayar. Kemana-mana. Kira-kira pusing nggak orang seperti itu? Pusing. Oke, pusing. Berarti musibah atau bukan itu? Musibah. Kata Rasulullah SAW, setiap hal tersebut adalah musibah. Walaupun kaki kamu terkena duri, itu musibah. Ya, kalau kamu meminta ampun kepada Allah, Allah angkat musibah. Maka ketika dia berjalan sedang pusing nyari jalan keluar, tahu-taunya kakinya kena duri. Tambah sakit nggak kira-kira? Kalau nggak ada musibah, kakinya kena duri, itu sakit. Ini ada musibah, ditagih utang, kaki kena duri, kira-kira tambah sakit nggak? Tambah sakit. Ketika beliau, orang tersebut sedang merasakan sakit, tiba-tiba dari belakang ada yang nepok gitu, badannya. Dia bilang, "Bang, kemana aja? Saya dari tadi nyari-nyari abang. Kenapa emang? Saya lagi nyari jalan keluar." "Gini bang, saya mau cerita sebenarnya. Ada kabar gembira." "Apa kabar gembira?" "Saya ini memang udah lama udah nazar." "Nazar apa?" "Rumah saya kalau kejual saya mau ngasih abang 50 juta. Kira-kira kakinya masih sakit nggak? Kira-kira kakinya masih sakit nggak? Berarti ada kalanya musibah ketika berjumpa dengan kenikmatan, maka musibah tersebut akan hilang rasanya ketika nikmatnya jauh lebih besar. Kakinya nggak berasa lagi. Sekarang masuk akal atau tidak? Masuk akal. Ketika mereka memotong jemari mereka, lisan mereka mengucap hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Mata mereka menikmati untuk memandang keindahan Nabi Yusuf sehingga mereka lupa bahwa ketika itu mereka sedang memotong jemari mereka. Rasio atau tidak? Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Memang itulah yang terjadi. Lalu sebagian pecinta Rasulullah SAW mengatakan, "Wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la'atharna taqti'al qulubi 'ala al-aidi." Beliau katakan apa? Sahabat-sahabat Zulaikha, kalau yang dilihat Nabi Muhammad bukan Nabi Yusuf, maka tentu akan terpotong-potong tangan mereka sebelum mereka terpotong hati mereka sebelum mereka memotong jemari mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Dan yang paling terpenting tadi saya katakan, pulang dari majelis hati kita semakin tenang, semakin memikirkan apakah kita yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Apakah kita akan meninggal dalam keadaan baik atau buruk? Ya Allah, kita nggak pernah tahu. Ya, kapan kita meninggal? Terkadang dengan santai, seperti beberapa hari yang lalu kita melihat orang mungkin lagi nyantai-nyantai, tiba-tiba ketabrak dari belakang. Nggak ada yang tahu itu. Dia juga nggak tahu dia bakal meninggal. Berapa banyak musibah yang Allah berikan kepada umat tanpa mereka sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Kalian kira kalian diciptakan oleh Allah begitu saja begitu? Asik kan? Enggak, kalian bakal kembali kepada Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua, dan Allah jadikan kita termasuk orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Dan dua pesan tadi diharapkan untuk dibawa ke rumah, jadikan hati penuh dengan ketenangan, memandang orang kepada pandangan yang baik, jangan suudzon kepada orang-orang, dan berharap kepada Allah husnul khatimah. Dan pulang dari majlis ilmu, tolong bawa ilmu, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tolong bawa ilmu karena umat Rasulullah sangat memerlukan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warzuqna kamala mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wassalamah. Walhamdulillahi rabbil alamin.